Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya, dan di sini saya akan kembali melanjutkan pembahasan seputar perkembangan Pi Network yang terbaru lagi. Dan kali ini khusus admin akan membahas ya tentang daripada Pi Network yang sedang melakukan event barter PIFES. Nah, di sini bagaimana dengan regulasi di Indonesia? Apakah sudah dimungkinkan kita bisa melakukan barter dengan menggunakan Pi Network Coin? Karena kita berada di Indonesia, jadi kita harus mematuhi peraturan yang ada di Indonesia. Jadi di sini para pionir wajib ya untuk mengetahui daripada peraturan-peraturan yang ada di negara Indonesia berkaitan dengan mata uang atau penggunaan rupiah dan lain sebagainya. Terutama di sini dengan Pi Network ya yang saat ini sedang viral sekali, kita bisa melakukan barter ya atau bisa menukar koin Pi dengan menggunakan saldo koin. Kita bisa untuk melakukan barter ya dengan cara ya seperti itu, kita bisa mendapatkan berbagai macam barang-barang. Nah, bagaimana dengan regulasi yang ada di Indonesia? Silahkan disimak sampai akhir. Nah, di sini sebelum admin membahas tentang regulasi tentang daripada penggunaan mata uang ya atau sistem perdagangan di Indonesia, nah di sini admin kembali membuka lewat website resmi dari Kortim mengenai daripada acara PIFES ya, yaitu perdagangan yang didukung dengan menggunakan Pi Network Coin sebagai alat untuk kita bisa melakukan transaksi selama fase enclosed mainnet. Kemudian di sini untuk daripada event PIFES sangat terbatas sekali ya, yaitu kurang lebih tanggal 6 sampai tanggal 11 Desember saja. Kemudian semua pionir itu juga bisa berpartisipasi. Nah, di sini juga ada syarat dan ketentuan yang wajib rekan-rekan ketahui secara benar ya, jadi jangan sampai salah paham. Nah, kita juga bisa melihat, nah di sini juga ada semacam pedoman bagaimana cara kita untuk bisa berpartisipasi baik sebagai penjual atau sebagai pembeli. Kurang lebih seperti ini ya. Ini juga sudah dijelaskan lengkap oleh Kortim, termasuk bagaimana cara menggunakan kode QR scan barcode. Kemudian di sini juga ada semacam penafian atau disclaimer on endure dari pihak Kortim secara langsung dan sangat jelas sekali. Kemudian di sini untuk mengenal apa itu PIFES ya, dan PIFES adalah gerakan yang menggunakan mata uang kripto Pi Network untuk digunakan dalam perdagangan lokal dan juga menampilkan utility dan juga kekuatan komunal Pi, dan bersiaplah untuk menjadi bagian dari acara yang sangat inovatif ini. Sekali lagi di sini Pi Network juga memberikan semacam solusi ya untuk kita bisa melakukan barter dengan menggunakan cryptocurrency, kurang lebih seperti itu intinya. Kemudian juga ada semacam disclaimer on endure ya, yaitu hanya individu yang tinggal di negara yang mengizinkan pertukaran Pi atau mata uang kripto yang lain yang diizinkan untuk bisa berpartisipasi. Kemudian semua pionir juga harus mengikuti undang-undang dan juga aturan dan ketentuan setempat yang berlaku. Jadi Kortim memberikan semacam disclaimer on endure ya, agar Pi Network itu tidak salah langkah dan juga agar aman bisa digunakan ya, terutama di sini masih dalam tahap awal. Rekan-rekan yang untuk negaranya itu bisa sah ya di dalam regulasi cryptocurrency dalam penggunaannya, itu juga bisa berpartisipasi. Contoh ya negara-negara seperti ya kemungkinan ya seperti Argentina dan lain sebagainya ya, yang mungkin sudah disahkan dalam hal cryptocurrency dan juga penggunaan mata uang kripto yang lain ya. Dan untuk yang ada di Indonesia, di sini sudah sangat jelas ya, di Indonesia itu juga ada aturan tersendiri untuk alat perdagangan, alat pembayaran, yaitu hanya satu, yaitu adalah rupiah. Nah, di sini meskipun rekan-rekan itu memiliki US dollar, Bitcoin, itu juga tidak bisa dilakukan semacam perdagangan di Indonesia ya. Itu harus di-changer atau di-exchange atau ditukar terlebih dahulu menjadi bentuk mata uang rupiah. Nah, jadi sampai di sini sangat jelas sekali ya bahwa untuk penggunaan mata uang Indonesia hanya satu, atau untuk pembayaran itu hanya satu ya, yaitu hanya harus menggunakan mata uang rupiah. Rekan-rekan itu juga bisa di searching dalam Google untuk regulasi mata uang di Indonesia. Ini juga ada semacam aturan demi aturan yang lebih detail. Di antaranya di situ sudah sangat jelas sekali ya, yaitu rekan-rekan itu harus menggunakan rupiah. Jadi harus ditukarkan terlebih dahulu apapun itu ya, apakah kripto, apakah seperti Bitcoin ataukah seperti USDT ya, itu juga harus ditukar atau di-exchange menjadi bentuk rupiah baru bisa digunakan untuk transaksi di Indonesia. Itu sangat jelas sekali. Ini juga ada aturannya dan juga ada semacam undang-undang. Mungkin kalau rekan-rekan melanggar ya pasti akan terkena sanksi ya dari aparat penegak hukum. Jadi rekan-rekan itu harus mengikuti aturan yang ada ya, terutama bagi pionir di Indonesia. Kemudian di sini juga sangat ramai dan viral sekali tentang peraturan nomor 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka. Rekan-rekan juga bisa di searching atau di googling secara mandiri
Di sini juga ada secara detail ya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10. Ini berkaitan dengan sistem perdagangan di Indonesia. Nah, ini rekan-rekan tinggal di searching saja, sangat jelas sekali. Intinya ya kita harus menggunakan mata uang rupiah dan mentaati ya rekan-rekan daripada hukum yang ada di Indonesia. Dan Kortim sendiri itu juga bisa dikatakan sangat menghormati regulasi dari berbagai mancanegara. Jadi untuk negara-negara yang sudah mengizinkan daripada penggunaan mata uang kripto pasti akan bisa ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian saya akan membuka sedikit daripada undang-undang di Indonesia ya, nomor 10 tahun 2011. Nah, di sini tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 97 tentang perdagangan berjangka komoditi. Nah, di sini juga ada dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia menimbang. Kemudian juga yang pertama di sini ya banyak sekali rekan-rekan, nanti bisa dibaca saja secara mandiri. Kemudian juga mengingat tentang pasal 20 ayat 1, kemudian juga berkaitan dengan Undang-Undang nomor 32, dan di sini menetapkan undang-undang perubahan ya atas Undang-Undang nomor 32 tahun 97. Jadi undang-undang itu juga bisa direvisi. Nah, mungkin ya kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini juga ada inti daripada intinya ya tentang daripada penetapan. Nah, di sini kita juga bisa melihat ya, menetapkan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 97 tentang perdagangan berjangka. Pasal 1 di sini juga ada. Nah, di sini ketentuan pasal 1 diubah berbunyi sebagai berikut. Dan diantaranya itu dalam undang-undang ini dimaksudkan dengan perdagangan berjangka komoditi. Yang selanjutnya disebut dengan perdagangan berjangka adalah sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah ataupun kontrak derivatif yang lain. Nah, di sini sangat jelas sekali ya rekan-rekan. Kemudian yang kedua ada komoditi adalah semua barang dan jasa dan juga kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditas atau komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka. Nah, nanti kalian juga bisa dibaca secara mandiri. Intinya di sini juga sudah diatur ya di dalam undang-undang atau regulasi di Indonesia. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk peraturan, nanti kalian tinggal dibaca saja secara mandiri. Kemudian di sini intinya P-Network itu menggunakan nama barter ya, yaitu kita bisa menukar koin P dengan barang-barang ataupun jasa. Kemudian kalau untuk jual beli yaitu harus menggunakan mata uang. Nah, jadi di sini kalian harus bisa membedakan antara barter dan jual beli. Kemudian kalau barter itu juga seharusnya itu berupa barang dengan barang ya. Nah, kemudian kalau jual beli itu pasti ada mata uang di dalamnya. Dan P-Network kalau menurut admin pribadi di sini menurut admin ya itu adalah mata uang. Jadi itu bersifat jual beli atau ya harus mengikuti regulasi di Indonesia ya. Mungkin kurang lebih seperti itu agar kita aman. Karena Kortim juga sekali lagi mengingatkan ya, dan ini bisa dilakukan untuk negara-negara yang sudah support aturan atau regulasinya. Jadi hanya berkaitan dengan regulasi di suatu negara saja. Kemudian kita juga bisa melihat ya tentang perkembangan daripada PFAS. Nah, kemudian di sini admin juga akan membuka informasi resmi terbaru daripada pihak Kortim tentang perkembangan PFAS. Disebutkan di sini PFAS telah aktif dalam 2 hari, dan juga ada disebutkan ya para pionir dari 130 negara ini juga mengirimkan semacam toko lokal yang didukung dengan Pi oleh survei ke kami atau Kortim ya. Apakah Anda sudah mengunjungi pedagang lokal Anda? Anda hanya memiliki waktu kurang lebih 11 Desember ya hingga tanggal 11. Nah, di sini kita juga bisa berpartisipasi. Disebutkan di sini ada sekitar 130 negara yang sudah berpartisipasi, kemungkinan atau kebanyakan itu berasal dari negara-negara di luar negeri ya. Nah, di sini mungkin ya untuk admin pribadi sering memberitakan tentang perkembangan dari luar negeri karena di sana ya mungkin untuk regulasi kriptonya itu bisa dikatakan lebih melunak ya, atau seperti apa admin masih belum paham. Dan untuk yang ada di Indonesia kita masih terbatas seputar regulasi ya yang harus kita ikuti, kurang lebih seperti itu. Dan bagaimana dengan pendapat rekan-rekan nanti bisa ditulis saja dalam kolom komentar. Tentu saja di sini ketika P-Network sudah listing open mainnet, rekan-rekan tinggal dijual saja ya koin P menjadi bentuk USD atau menjadi bentuk rupiah ya. Untuk selanjutnya rekan-rekan bisa gunakan untuk berbelanja, kurang lebih seperti itu intinya. Jadi memang open mainnet sangat menentukan progres
dan juga bisa dikatakan sangat dinantikan oleh seluruh viewer di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Sekian, terima kasih.